Nah, ketika masuk ke dalam rahim, ini di dalam saluran tuba namanya itu ya. Ini belum masuk ke dalam rahim. Ini tahun 67 di Surabaya. Berarti, nah ini suami ibu ayah Kang Riko. Kemudian sel telurnya itu dibuahi. Bisa di stop, punten sebentar. Bisa di stop sebentar. Bisa di stop, punten. Bisa di skip. Nah. Saat itu sperma dari ayahnya Kang Riko bertemu dengan sel telur dari ibunya Kang Riko saat itu. Sama, ibu juga kan asalnya dari telur ibu, bukan dari telur yang lain, bukan. Sama, dari telur yang dibuahi oleh ayahandanya masing-masing. Demi Allah saat itu sperma itu jalan, Bu, Pak, ternyata di dalam sperma itu sudah Allah titipkan rezeki. Berupa apa? Berupa adenosin trifosfat namanya, di mana? Di dalam mitokondria. Sel telur juga sama, begitu masuk ke dalam rahim telah ada rezekinya di sana, Bu. Yang dinamakan di mitokondria juga berrezeki berupa ATP. Begitu sel telur dibuahi, silakan lanjutkan Kang Atif, begitu sel telur itu dibuahi, maka sel telur itu akan menjadi bakal calon kita nih. Bakal calon Kang Riko, bakal calon ibu semua. Dibuahi, ini masuk ke dalam rahim, stop, punten sekedap, skip. Begitu masuk ke dalam rahim, lapisan yang disediakan oleh ibu masing-masing, di sana sudah ada sumber rezeki berupa jalinan-jalinan pembuluh darah yang menyuplai energi, menyuplai natrium, menyuplai kalium, menyuplai berbagai macam kebutuhan protein dan lain sebagainya. Siapa kira-kira yang ngitung? Apakah ibunya? Apakah bapaknya yang ngirim? Tidak tahu, Bu. Yang jelas begitu calon kita itu ada, Allah telah jamin rezekinya itu ada. Ketika masuk ya ke dalam rahim, maka pembuluh darah sudah menyediakan berbagai macam nutrisi yang diperlukan agar calon kita ini tumbuh dan berkembang. Silakan lanjutkan lagi, Kang. Ya. Kemudian ini masuk, dibuahi, kemudian masuk ke dalam rahim. Ini ketika dibuahi. Nah, ini ketika membelah diri, ya, ini masuk ke dalam rahim. Di sana sudah disediakan lautan rezeki yang lebih dari cukup. Kemudian sel itu membelah, Allah titipkan berupa gen yang ada di sana menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32. Stop. Di stop kan? Jangan diulang. Atau ini aja videonya aja ya. Begitu masuk di dalam rahim, energi yang nempel itu tidak tercukupi, ternyata Allah ciptakan tali pusat di sana, Bu. Yang bikin tali pusat siapa, Bu? Ibunya atau bapaknya? Bu, kata siapa? Karena energi yang tadi disediakan sudah tidak cukup, maka sebelum energi itu putus sudah Allah ciptakan tali pusat untuk mengirim energi ke sana, mengirim makanan, mengirim oksigen, mengirim berbagai macam sediaan sana, sehingga kita dicukupkan energinya. Ya, kenapa Bu melambaikan sama kamera? Oh, ada Bu. Begitu Allah titipkan energi kepada kita, rezeki ternyata kita dicukupkan, Bu. Stop. Nah, pada saat 4 minggu di dalam kandungan, di sana mulai jantung bapak ibu, calon bapak, calon ibu semua, calon Kang Riko, denyut jantung itu mulai berdenyut sejak 4 minggu calon kita ada di dalam kandungan, Bu. Dan sejak saat itulah jantung kita itu tidak pernah berhenti, tidak pernah cuti, dan tidak pernah ngambil libur walaupun tanggal merah. Dan denyut jantungnya itu tetap, Bu, walaupun BBM naik, tetap segitu juga, nggak ikut naik dia mah, Bu. Naik itu kalau dia kaget, kalau dia stres. Artinya, Bu, punten, kita perhatikan baik-baik.
Ternyata Allah itu menjamin rezeki kita tanpa kita tahu kita butuh apa. Allah itu mengirimkan rezeki kepada kita tanpa kita minta. Apakah saat itu ibu minta enggak? Ya Allah, kirimkan oksigen kira-kira 3,5 liter aja. Ya Allah, biar saya dulu. Ya Allah, kirimkan glukosa sekiranya saya itu bisa tumbuh untuk tangan kita. Allah telah turunkan berbagai macam apa yang kita butuhkan tanpa kita tahu dan tanpa harus berdoa, tanpa kita minta. Kita tahu tentang kebutuhan kita, otak aja kita belum terbentuk. Bagaimana mungkin otak pun kalau ada kita belum tahu apa yang namanya kebutuhan kita. Di sini membuktikan bahwa ketika manusia itu belum tahu tentang kebutuhannya, demi Allah, Allah telah cukupi rezekinya, Allah telah cukupi berbagai macam kebutuhannya, cukup tanpa ada kekurangan apapun. Buktinya kan udah lahir ya? Ini udah lahir semua ini kan? Udah ya Pak? Ini masih dalam rahim atau udah lahir? Lahir ya? Ini udah lahir semua ini seperti itu. Pertanyaannya, ketika Allah menjabatin fil ardi wa Allahu rizqaha, kenapa ketika lahir ke alam dunia ada keraguan? Butuh digawe mah kayaknya mah nggak akan dapat duit. Aduh, gimana BBM naik kayaknya mah ini ongkos akan susah. Aduh, gimana kemarin di PHK, jangan-jangan nggak ada untuk sekolah. Kenapa ketika kita lahir ke alam dunia, kita tahu sedikit tentang rezeki, kita tahu sedikit tentang uang, kita tahu sedikit tentang bagaimana kebutuhan, kenapa muncul keraguan? Padahal tatkala kita tidak tahu apa-apa, ternyata Allah cukupi. Apakah ada perubahan ketika kita lahir? Allah angkat, kamu kan udah bisa mikir, udah aja cari sendiri. Nggak mungkin. Artinya, ibu, bapak semua harus yakin bahwa tatkala kita tidak mengetahui tentang tubuh kita ini pun pasti Allah cukupi. Baik, kita lanjut. Lanjut punten. Nah, saat itu Bu, Allah ciptakan bagaimana jantung itu berdenyut, bagaimana jantung itu memompakkan darah, mengirim ke seluruh bagian tubuh kita. Ya, ada ke calon paru-paru, ada calon ke otak, dan lain sebagainya. Allah kirimkan semuanya lewat pembuluh darah yang telah Allah ciptakan. Kemudian juga Allah tumbuhkan bagaimana jarinya, bagaimana telinganya, bagaimana matanya. Allah ciptakan semuanya lewat pengetahuan yang telah Allah titipkan berupa program-program yang ada dalam gen. Kemudian tangan kita itu mulai bergerak, pendengaran, kemudian penglihatan, dan lain sebagainya. Demi Allah, ini Allah ciptakan, Allah urus semuanya, Allah pelihara sampai saat ini. Silakan stop dulu. Sampai saat ini. Coba, kalau pada saya bilang begini Pak, punten. Kalau ibu tahu, punten ya, ibu kalau boleh ibu bilangin ya, setiap hari itu tidak kurang dari 120 miliar sel darah merah Allah ciptakan setiap hari. Kenapa Bu? Karena sel darah merah itu umurnya cuma 120 hari. Ketika misalnya ibu sekarang berusia berapa tahun? Yang pada kalau bisa berapa tahun? 18 berapa? 68 tahun. Udah berapa kali saudara dibikin? Udah berapa kali dibikin Bu? Enggak sama saya juga Bu. Setiap 120 hari sel darah merah kita itu hancur, dan setiap hari itu tidak kurang dari 120 miliar sel darah ini Allah ciptakan tanpa kita minta, tanpa kita tahu. Bayangkan Bu, ya Allah, tanggal 28 besok sel darah merah saya habis, kalau putih ya Allah jumlahnya kira-kira 1,4 miliar. Ya Allah, sel darah putih saya kemarin tidak bisa, dan sempat isi gas. Ya Allah, kalau diberikan sel darah putih berapa umurnya?
11 hari. Kemudian sel di dalam tubuh kata tukar gimana ya? Mata jadi keras, tulang tengkorak jadi lunak, enggak. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka makanan tersebut akan diproses menjadi 128 mesin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga menjadi jenis-jenis makanan yang sangat berbeda bagi tiap-tiap organ. Bukankah ibu juga kalau masak di rumah ya Bu ya, masakan untuk bayi sama untuk kakeknya sama enggak Bu? Beda. Kenapa beda Bu? Misalnya dikasih bubur gitu, kakeknya dikasih punten susu bubuk gitu. Beda Pak Bu, kebutuhannya beda. Yang satu bayi cucunya itu belum punya gigi, yang satu kakeknya pernah punya gigi. Walaupun dua-duanya sekarang tidak bergigi, tapi kebutuhannya berbeda. Bayangkan andai kata kebutuhannya itu ketukar, tiba-tiba apa ini? Oh ini ternyata susu bayi dikasihin ke kakeknya. Buat bayinya dikasih urap jengkol, kan gak nyambung. Untuk ngatur di rumah aja ternyata 2 orang, 3 orang kita agak ribet bagaimana ngatur sel yang ada di dalam tubuh. Ada yang tahu jumlah sel di dalam tubuh itu ada berapa? Kemarin kan ibu udah ngitung Bu. Ada berapa tahu Bu? Sel di dalam tubuh kita itu kurang lebih ada 83 triliun sel. Banyak apa banyak? Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Gimana caranya 83 triliun sel itu tiap detik kebagian makanan, tiap detik kebagian oksigen, tiap detik kebagian nutrisi, tiap detik kebagian kalsium, natrium dan sebagainya. Bagaimana nganternya? Gojek sama Grab aja nggak akan cukup untuk triliun sel dikirim melalui pembuluh darah besar, pembuluh darah sedang, pembuluh darah kecil dan sebagainya. Panjangnya itu kurang lebih 193 km. Panjang pembuluh darah kita itu Pak. Jarak dari bumi ke bulan berapa Bu? Bu? Ibu bisa tahu kan? Tiap hari, tiap bulan kan sudah datang bulannya. Nggak pernah nanya Bu. Kurang lebih 400.000 kilometer. Artinya pembuluh darah kita yang ada dalam tubuh kita ini Bu, kalau dijumlahkan sepertiga antara jarak bumi dan bulan. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu hal itu, makanya kita jarang bersyukur. Kalau misalnya Allah nauzubillah, Allah tiba-tiba iseng, wah kamu mah cenah pendengarannya kadang-kadang suka dengerin yang jorok, udah pembuluh darah yang ke telinga Allah stop. Tiba-tiba ternyata hitam busuk aja ini, kenapa? Ternyata suplainya di stop sama Allah di sana. Jadi ibu bapak semua, bahwa ternyata kita diciptakan oleh Allah dengan sangat presisi, kita dipelihara oleh Allah. Setiap sel yang kita tidak tahu, ternyata Allah telah cukupkan rezekinya. Dan setiap sel itu ada umurnya. Ternyata pas saat umurnya belum selesai, Allah telah ciptakan yang baru. Bahwa setiap sel itu ada koordinasi Bu. Kan ibu kalau misalnya mau gerak tangan nggak disuruh nggak Bu? Misalnya ibu mau ngambil gelas seperti ini, apakah disuruh ngan ke tangan itu? Kalau ngambil gelas, apakah gitu? Enggak kan? Ambil aja begitu. Koordinasi lewat otak. Ternyata setiap organ juga kita diberi sistem komando, dan kita sendiri tidak tahu bagaimana komando itu berjalan. Demi Allah, telah Allah ciptakan sistem yang begitu rumit di dalam tubuh kita. Pertanyaannya Bu, ketika manusia sakit, ini ada survei Bu. Ibu bapak, ketika ibu bapak nyeri kepala, ini survei yang saya lakukan Bu. Ketika bapak ibu nyeri kepala, apa yang pertama terpikir? Ternyata yang pertama terpikir itu adalah obat. Ini survei Bu, saya pernah bikin. Yang kedua, jawaban yang kedua terbesar, ternyata yang kedua terbesar terpikir adalah tenaga kesehatan. Ada dokter, ada mantri, ada bidan. Nah, kalau ketika nyeri kepala yang terpikir itu obat, kemana Allahnya? Bukankah Dia yang menciptakan kepala ini? Bukankah Dia yang memelihara kepala ini, memberi nutrisi miliaran sel yang ada di otak, kurang lebih 1,3 miliar sel yang ada di otak, sampai 1,3 triliun sel yang ada di otak kalau orang dewasa.
Kemana yang memelihara selama ini, yang menciptakan, yang memberikan nutrisi siapa? Tiba-tiba kalau nyeri kepala ternyata yang diingat adalah obat nyeri kepala. Bukan yang menciptakan kepala, bukan yang memelihara selama ini, bukan yang mencukupi semuanya. Artinya ibu, bapak, ketika kita tahu proses penciptaan kita yang demikian rumit, yang Allah cukupkan, yang Allah atur sedemikian presisi, harusnya kita nyadar, bro, sis. Harusnya kita nyadar. Apapun yang terjadi, lapor dulu sama yang menciptakan, sama yang memelihara. Di dalam 7 keajaiban kesembuhan, Bu, di sini ada 7 kata. Mungkin mudah-mudahan kita hafal semua ya. Baik. Jadi ketika seseorang sakit atau ketika seseorang ingin sembuh, yang pertama dilakukan adalah bagaimana sakitnya itu dia terima dengan penerimaan terbaik di dalam hati. Dalam arti kata, memframing yang tadinya, di sini ada yang mau sakit nggak, Bu? Cung, ada nggak? Sakit kepala gitu? Sakit hati? Ada yang mau kanker nggak kanker? Nanas, ganas? Nggak ada yang mau ya? Bapak ada yang mau? Tumor gitu, prostat gitu? Ada yang mau nggak? Ah, nggak laku jalan saya. Sakit, peristiwa sakit itu di framing sebagai peristiwa yang negatif, yang tidak mengenakan, peristiwa yang membuat orang menyesal, peristiwa yang membuat orang sedih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Nah, ketika seseorang sakit, dia masih memframing bahwa itu suatu hal yang negatif, dia tidak menerima peristiwa sakitnya itu, maka yang terjadi di dalam otak adalah resiko mekanisme penolakan. Ya Allah, baru aja kemarin nyeri kepala, sekarang udah nyeri gigi lagi. Ya Allah, kenapa sampai gini-gini amat? Padahal dia tidak tahu sakit gigi misalnya 1. Ada yang pernah sakit gigi? Punten di sini, Cung. Ada 1, 2, 3, cuma 18. Yang lain nggak punya gigi. Oke. Misalnya gini, Bu. Ada yang sakit gigi 1, nyeri kepala, seakan mau pecah. Susah konsentrasi, makan aja susah. Apalagi kalau nyari gigi itu nggak pernah ada yang nengok, nggak pernah ada yang ngasih bunga, ya kan? Jarang kan ada yang nengok kasih gigi, nyari gigi. Ketika ibu bapak fokus pada gigi yang sakit, maka seakan-akan tubuh ini itu kita sakit. Coba, padahal kalau kita hitung, Bu, punya gigi berapa? Giginya berapa? Berapa? Nggak tahu. Ada yang pernah tahu giginya? Ada yang pernah hitung? Punten berapa? 32. Coba hitung lagi. Yang kemarin dicabut 1. Udah dicabut 1? Udah. Jadi sekarang tinggal berapa? 31. Kita dilahirkan punya gigi 32. Tatkala 1 gigi sakit, maka seakan-akan kepala ini ikutan sakit semua. Padahal kalau kita lihat, Bu, yang 32 itu dibandingkan dengan 1 yang sakit, 31 yang sehat, hanya 1 yang sakit. Harusnya ketika sakit gigi tersebut kita syukur apa kufur? Harus syukur. Kenapa? Lebih banyak gigi yang sehatnya dibandingkan dengan gigi yang sakitnya. Wajar nggak kalau sakit begitu kita bersyukur? Wajar. Saya tanya lagi, Bu, waktu ibu sakit gigi, kira-kira dari lahir sampai sekarang sakit terus apa enggak? Berapa lama sakit giginya? Berapa? 2 apa? 2 hari. Oke. Punten, usia ibu sudah berapa sekarang? Sudah 28 tahun. Oke. Usia 28 tahun sakit gigi 2 hari. Lebih banyak mana gigi ketika sehat atau gigi ketika sakit? Sehat. Artinya ketika sakit sekalipun tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Ternyata bagian tubuh yang sehat jauh lebih banyak daripada yang sakit. Ternyata waktu sehat kita jauh lebih banyak daripada waktu kita sakit. Artinya ibu bapak semua, dalam peristiwa sakit sekalipun ternyata ada syukur di dalamnya. Jadi Pak, Bu, rumus pertama ketika sakit adalah bagaimana kita ridho akan keputusan Allah.
Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tahibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi ketika seseorang ditakdirkan sakit, padahal sebetulnya itu baik menurut versi Allah, karena Allah akan mendesain si ini kalau sehat akan ke sini, kalau sehat akan naik ini, kemungkinan akan seperti ini. Dikasih sakit dulu supaya istirahat di rumah. Ketika kita ridho ditimpa suatu peristiwa sakit, maka yang terjadi perubahan yang ada di otak. Apa perubahannya, Bu? Ketika sakit dia tidak menerima, ya Allah baru aja kemarin sakit, anak sekaya sakit, kemudian ibu dirawat, sekarang saya sakit lagi, ya Allah kumaha ieu teh? Kumaha ieu teh bahasa Inggrisnya apa? Kumaha ieu teh? Apanya? Enaknya apa ya bahasa Indonesianya? Bagaimana ini? Ketika dia tidak ridho, maka di dalam otak itu 80% otak akan fokus bagaimana dia menyalahkan orang lain, bagaimana dia menyalahkan diri sendiri, bagaimana dia menyalahkan sistem yang ada. Hanya 20% dia itu akan fokus pada bagaimana caranya ingin sembuh. Tetapi tatkala dia ridho, ya Allah saya terima sakitnya ini ya Allah, sebagai takdir terbaik yang Engkau tetapkan pada diri saya ya Allah. Yang terjadi apa, Bu? 80% otaknya itu akan mencari solusi bagaimana dia lepas dari sakitnya itu. Dokternya kira-kira di mana? Obatnya kira-kira, Pak? Ya Allah, tuntun ke dokter yang terbaik, dokter yang sekira menjadi jalan penyembuhan, dan obat terbaik sekiranya yang menjadi wasilah kesembuhan. Beda. Tatkala ridho, maka 80% pemikiran yang ada di otak fokus pada solusi. Tetapi tatkala kita ngarasullah itu apa? Menggurutu begitu ya. Yang terjadi 80% dia itu menyalahkan orang lain, hanya 20% pada solusi. Jadi ridho itu adalah kunci dan gerbang proses kesembuhan. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita mensyukuri dalam peristiwa sakit sekalipun. Dok, kok kalau sakit syukuran? Bukan syukuran, ada syukuran pakai tumpeng. Ya, seperti saya uraikan tadi, dalam peristiwa sakit sekalipun ternyata limpahan nikmat itu jauh lebih banyak daripada yang sakitnya. Ketika ibu nyeri kepala, harusnya ingat itu bukan hanya kepala, tapi ingat nafas masih bisa. Coba pegang jantungnya, masih berdegup nggak? Oh ada ya Allah jantungnya. Coba ibu jalan, masih bisa nggak? Oh masih bisa. Coba lihat, kelihatan nggak wajah bapak, wajah suami dengan wajah artis beda nggak? Oh kelihatan, oh ini bapaknya ya Allah. Oh ini wajah anaknya, oh ini wajah neneknya. Itu teh nikmat ibu, bapak. Jadi ketika kita sakit gagal fokus, hanya ingat pada yang sakitnya saja, di sana rasa syukur itu tidak akan terlantun dalam hati. Makanya kunci yang kedua ketika sakit adalah bagaimana kita melantunkan syukur. Apa yang terjadi dalam diri kita? Saya sudah mengumpulkan beberapa riset ternyata teman-teman. Bagi mereka yang ketika sakit ada syukur yang terdalam dalam dirinya, maka akan ada 4 perubahan. Pertama, perubahan sistem hormonal. Yang tadinya stres, yang tadinya cemas, yang keluar itu hormon adrenalin, noradrenalin, epinefrin, norepinefrin. Hormon itu punya pengaruh terhadap denyut jantung jadi cepat. Ya Allah, kieu-kieu teh atuh gering teh. Denyut jantung lebih cepat, keluar lebih banyak. Efek dari apa? Hormon stres yang keluar. Apakah yang seperti itu ada ketenangan dan kebahagiaan? Tidak. Tetapi tatkala dia bersyukur, ya Allah ternyata sakit saya ini ya Allah hanya sakit kepalanya aja, lututnya enggak, pinggangnya enggak, pundaknya enggak, matanya sehat, paru-paru sehat, jantung masih berdenyut, kaki bisa berjalan, saya masih bisa mikir, saya tahu bagaimana misalnya suami ngasih uang berapa, masih ingat ya Allah, masih ingat bentuk uang, artinya mata saya masih sehat, otak saya masih sehat. Ketika orang bersyukur dalam keadaan sakit, maka hormon yang keluar ada 3 macam. Kan yang tadi adrenalin, epinefrin, norepinefrin. Ketika sakit ada syukur di dalamnya, yang keluar adalah hormon beta endorfin,
oksitosin dan dopamin. Apa itu efeknya? Endomorfin. Bapak pernah dengar morfin, Pak? Pernah dengar ya? Yang suka fly itu. Waktu itu dokter dipakai morfin gimana kerasnya, Pak? Enak. Senyum-senyum gitu ya. Walaupun di kolong jembatan nggak punya uang, senyum aja gitu ya. Walaupun digusur tantrit gitu ya, Satpol PP senyum aja ya, Pak ya. Endorfin itu hormon kebahagiaan, Ibu Bapak. Di dalam tubuh kita itu sebetulnya morfin itu diproduksi. Ketika orang syukur, ternyata kadar endorfin itu jauh meningkat. Artinya dapat dibayangkan bagaimana ketika kita melantunkan syukur dan kita ngarusulo, mana kira-kira yang lebih enak, yang lebih tenang. Endorfin keluar, oksitosin keluar. Dampaknya apa? Ternyata endorfin itu bisa membuat regenerasi sel di dalam tubuh itu jauh lebih baik. Itulah Allah titipkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat mata, maka Allah akan tambahkan nikmat sehat mata. Barang siapa engkau mensyukuri nikmat bahwa kita diberi otak, maka Allah akan menambahkan sehat pada otak kita. Ternyata betul, Bu, dikaji secara ilmiah, orang yang bersyukur mempunyai regenerasi sel lebih baik, mempunyai sistem pertahanan imun, baik imun seluler ataupun humoral, jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang ngarasulo tadi. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam risetnya, Bu, ternyata dengan orang yang sakit, pernah diteliti di rumah sakit, Bu, yang satu orangnya yang bersyukur, yang satu orangnya yang ngeyel, yang ngarasulo. Ternyata 88% orang yang bersyukur ketika sakit, dia akan terhindar dari yang namanya rencana untuk bunuh diri. 94% orang yang sakit ketika dia syukur, maka 94% dia mempunyai rasa optimisme untuk sembuh. Angka yang sangat besar, ini by riset. Demikian juga misalnya dengan orang diabetes, orang yang punya penyakit kencing manis ya dia. Ternyata ketika dia bersyukur, ya Allah terima kasih penyakitnya cuma kencing manis. Tetangga sama ada cancer, ya Allah penyakitnya keren banget namanya. Sampai berobatnya pun harus keluar negeri, harus ke Singapura, keren penyakitnya. Ternyata ketika orang penyakit gula bersyukur, ada proses penurunan kadar HbA1c 18% lebih rendah. Ini riset, Pak. Sebetulnya mah kita nggak perlu riset-risetan kayak gini, harusnya kita yakin, Pak. Tapi ini mah hanya untuk nambah aja bahwa ternyata syukur itu berdampak pada biomekanisme tubuh. Yang kedua, ternyata rasa syukur juga meningkatkan kadar hormon oksitosin. Nah, oksitosin itu hormon kasih sayang. Bagaimana rasa empati dalam diri itu jauh lebih tinggi pada orang-orang yang bersyukur. Bagaimana rasa untuk memberi juga lebih tinggi pada orang-orang yang bersyukur. Artinya Bapak Ibu semua, kunci yang kedua ketika seseorang sakit atau ketika seseorang ingin sehat dan lebih sehat lagi, ada syukur di dalamnya. Bisa sampai sini ya? Oke. Masih lama waktunya ya. Kunci yang ketiga, ini kan 7, mudah-mudahan sampai 7 pada fase ya. Kunci yang ketiga, di sini ada yang namanya istighfar. Dok, kenapa istighfar masuk? Ibu, Bapak, kalau saya lihat dari data, yang ada data tentang istighfar nih, tentang slide-nya. Kalau kita lihat dari data, proses sakit seseorang, kita coba lihat data, penyebab kematian tertinggi tahun 2019, 2020, 2021, 2022, bahkan dari tahun 1999 yang tentang istighfar kemarin. Ada datanya, ada nggak kalau nggak salah di sana? Nah, itu istighfarnya. Kemudian ada cek datanya? Ada datanya? Baik, tidak saya cantumkan kali. Baik. Ternyata penyebab kematian terbanyak adalah penyakit kardiovaskular.
Kardiovaskular itu penyakit apa Pak? Kira-kira Pak? Penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit stroke, penyakit apa lagi? Penyumbatan pembuluh dan sebagainya. Penyebab kematian tertinggi dari tahun 1999 sampai 2019 ternyata penyebabnya sama. Itu penyebabnya, yaitu penyakit kardiovaskular. Sekarang kalau kita lihat, kira-kira penyakit kardiovaskular penyebabnya apa? Ternyata ada 3 faktor Pak Bu. 1 dari makanan tinggi lemak, makanan tinggi minyak-minyakan, kemudian makanan rendah serat, makanan kurang sayuran, makanan buah-buahan. Kira-kira itu kelakuan siapa? Kelakuan Bapak, Ibu. Dok, saya mau masak aja sih Ibu. Cek Ibu dok, kita masak dan kita tidak. Artinya apa? Kontribusi terbesar ketika peristiwa sakit ternyata ada pada diri. Penyebab kedua, penyakit kardiovaskular yang terbanyak penyebabnya adalah masalah mager. Apa itu mager Pak Bu? Kalau di rumah itu belum ada pagar, dingin Bu. Namanya mager ya? Ya bukan. Mager itu bukan bikin pagar. Mager itu adalah malas gerak. Tubuh kita ini diciptakan bukan untuk dia. Bukankah jantung juga berdenyut terus? Bukankah darah itu mengalir terus? Ada perbedaan Laut Mati sama salah satu danau di Israel. Sama-sama dialiri dari Sungai Yordan. Yang satu Laut Mati garamnya sangat tinggi karena dia ketika dapat air tidak pernah mengalirkan kemanapun. Yang satu danau di daerah Israel ketika dialiri oleh Sungai Yordan, dia dialirkan kembali, dia bergerak. Bukankah air yang tetap juga air yang bentang bertahun-tahun juga sumber penyakit? Itulah tubuh kita ini tidak diciptakan untuk diam. Makanya ketika tidak bergerak, artinya itu menyalahi suatu. Makanya penyebab kedua terbanyak yang menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah adalah kurangnya gerak, kurang aktivitas. Penyebab ketiga adalah faktor lingkungan. Siapa kira-kira yang membanyak polusi? Siapa kira-kira yang menebar pohon? Apakah itu Allah? Manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Makanya ketika sakit, salah satu rumusnya adalah istighfar. Ya Allah, ampun ya Allah, padahal dokter udah masih tahu Bu, nggak boleh makan yang pedas-pedas. Tapi ternyata Pak, saya itu kabita dengan seblak level 4 Pak dokter. Saya itu kabita kalau nggak makan ayam geprek level 8 itu kayaknya kurang nikmat Pak dokter. Saya itu kalau makan nggak dengan sambal kayaknya gimana kayak gitu. Ibu udah dikasih tahu, ibu nggak boleh makan sambal sama dokter. Sudah sih, tapi bagaimana? Artinya, ketika kita tahu bahwa tubuh kita itu tidak sanggup untuk diberikan sesuatu yang mungkin bisa merusak, ternyata diri kita, ibu, yang melawannya. Udah dikasih tahu Pak, bapak mah kolesterol tinggi, hindari sate ya Pak ya. Pak dokter, dah kemarin atau gimana ada kambing guling, sayang. Pak, jangan makan sop buntut. Pak dokter, kemarin ada kumpulan. Bisa saya nggak makan, akhirnya saya juga bareng-bareng. Pak, tidak boleh makanan yang asin-asin. Atau Pak dokter, kalau nangis-nangis terus bagaimana, nggak nikmat lidah ini. Artinya Bu, ketika kita sakit lambung, ketika sakit dalam pembuluh, ternyata banyak kontribusi yang kita lakukan sehingga tubuh kita itu menjadi rusak. Ya Allah, ampuni atas kelalaian hamba ini terhadap apa yang dilakukan, padahal Engkau telah pelihara tubuh kita ini, Engkau pelihara perut ini, Engkau pergantikan sel-selnya. Berapa kali Bu sel lambung diganti Bu? Pak, berapa kali Pak? Hadiahnya nih kalau ada yang tahu. Sel lambung itu diganti tiap 12 sampai 18 hari. Jadi ketika Allah ciptakan lambung kita, ketika Allah pelihara lambung kita, ternyata kita itu berperilaku tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, di sanalah lantunan istighfar harusnya menjadi bagian dari upaya itu kita sehat. Jadi ketika sakit perut Bu, selain nanti itu ridho ya, ada istighfar yang ada di sana supaya kita tahu bahwa
kelakuan kita lah yang berkontribusi pada timbulnya penyakit itu. Bisa sampai sini saya? Jadi sudah berapa rumus tadi? Ada pertama apa? Ridho, ada istighfar, ada syukur, yang keempat ada sabar. Kalau sabar mah udah puguh, sabar itu kata ada di tempat. Sabar ketika taat, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika kita itu lagi diuji. Dok, atuh nyari kita teuing mah apa ya gitu teuing. Gitu amat mah, dan saya juga manusia. Kemarin anaknya sakit, mana nggak punya BPJS lagi. Kemudian bapaknya kemarin gajinya dipotong, tambah lagi uang resiko dapur sekarang naik, sekarang tambah lagi anaknya sakit. Gimana mau sabar? Sabar itu ada batasnya, Dok. Ibu pernah melihat batas sabar? Nggak ada. Yang ada batasnya itu apa? Masa nggak ada yang tahu? Yang ada batasnya itu adalah suci, Ibu. Memang yang ketawanya cepat berarti loadingnya bagus. Yang ketawanya lambat mikir, apa suci itu? Saya nggak mengatakan berarti jarang ke masjid. Coba, batas suci. Pernah dengar? Pernah baca? Pernah lihat? Di mana itu? Berarti Ibu Inbu paling sering ke masjid ini mah. Pak tuh 1-0 kalah Pak. Yang ada batasnya itu adalah itu suci, belum sabar, bukan sabar. Benar nggak Pak? Pak Satpam, ada batas suci di sini? Ada? Ada ditulis rata-rata. Coba tanya Ketua DMI Pak Ugin, bener nggak Pak Ugin di masjid ada tulisan batas suci? Yang ada batasnya itu suci, bukan sabar. Sabar mah teu aya batasna. Ya, jadi kunci keempat, jurus keempat ketika sakit itu adalah sabar. Dengan sabar ternyata Allah turunkan kembali tuh endorfin yang lebih banyak dalam tubuh kita. Ya, yang pertama apa? Ridho, istighfar, kemudian syukur, kemudian sabar. Disingkat RISSA. Sabar. Disingkat dengan Risa. Oke, kita kenalan dengan namanya Risa. Oke. Selanjutnya Pak, Bu. Sampai jam 10 ya Kang Riko ya. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah doa, Ibu. Bagaimana upaya kita untuk sehat adalah doa. Ibu pernah nonton sinetron? Ada seorang dokter, ada seorang pasien yang masuk. Kemudian pasien dalam keadaan gawat. Nah, dalam sinetron itu ternyata keluar dokternya. Wah, dengan gaya pakai jas, pakai stetoskop di sini. Bu, kami udah berusaha. Kami sudah mencoba berbagai macam teknik. Kami sudah berikhtiar maksimal. Namun Tuhan menentukan lain. Tinggal berdoa ya Bu ya. Gitu kan? Tinggal berdoa, cenah. Ya Bu ya. Ada lagi penyakit kanker. Ini beberapa kali kejadian Bu. Penyakit kanker kemudian sudah tidak bisa diobati. Dokternya bilang apa? Bu, karena sudah berdoa aja. Artinya Bapak Ibu, ketika kita melihat sinetron, menyaksikan fenomena yang terjadi, doa itu hanya dipakai sebagai aksesoris. Doa itu sebagai pelengkap, dan doa itu dipakai kadang-kadang kalau kita sudah mentok. Benar apa benar? Benar enggak? Benar. Rata-rata doa itu hanya sebagai bagian. Bahkan kadang-kadang kita lebih percaya pada dokter yang titelnya panjang, pada rumah sakit yang kelas VIP, lebih percaya pada teknologi kedokteran yang canggih dibandingkan dengan kekuatan doa. Wah, dirawatnya ada di ruang VIP, dokternya waduh, sama profesor lagi dulu, kepalanya udah nggak ada rambutnya, gelarnya itu panjang, lebih panjang daripada namanya. Kadang-kadang percayanya kita pada makhluk lebih besar daripada percaya pada kekuatan doa. Dan kadang-kadang kita menempatkan doa itu sebagai aksesoris pelengkap daripada tidak doanya tuh. Dan kadang-kadang kalau dokternya harus mentok, kadang nggak doa ditunya. Padahal Bu, Pak, tatkala orang sakit, tatkala dia ingin berobat,
ketika dia minta, ya Allah, engkau titipkan sakit kepala pada kepala saya ini, ya Allah, tunjukkan kira-kira dokter mana yang terbaik yang menjadi wasilah bagi kesembuhan kepala saya. Ya Allah, tunjukkan kira-kira rumah sakit mana yang menjadi wasilah terbaik bagi tempat sembuhnya saya. Doa, Bu, sebelum ikhtiar. Artinya doa itu bisa memandu kemana berobatnya, bisa memandu ke siapa berobatnya. Lebih enak nggak, Bu, kira-kira begitu? Bukankah kita juga kalau menuju tempat lebih enak kalau dipandu dengan Google Map? Lebih enak, lebih gampang, walaupun kadang-kadang nyasar. Ya, artinya Pak, Bu, doa itu bukan aksesoris, doa itu bukan hanya saat ketika mentok, tapi justru doa bisa membantu jalan ikhtiar terbaik. Ya Allah, Engkau kan tahu, kemarin anak saya 2 diopname, ibunya kemarin baru sembuh, neneknya kemarin baru dirawat, kakeknya kemarin baru dikubur. Ya, kalau ngarang nggak kagok ya. Sekarang sakit kepala lagi, ya Allah, gimana lagi? Ya Allah, tunjukkan tempat terbaik. Dikasih tahu sama temannya teh, kalau nyeri kepala mah ke dokter saraf itu aja. Kemarin juga baru dilihat, belum diobati, udah sambung langsung sembuh. Kemarin aja baru buka pintu, dipanggil sama susternya, udah nggak ada nyeri kepala gitu, ke dokter anu aja. Artinya Allah bisa menunjukkan lewat siapapun dokter yang sekiranya menjadi jalan terbaik. Bagaimana Allah nggak tahu tentang diri kita? Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara detik demi detik, Allah yang paling tahu bagian presisi di tubuh kita ini mana yang terganggu, lebih tahu daripada diri kita sendiri, bahkan jauh lebih tahu daripada dokter yang udah rambutnya tidak ada. Puntennya bagi rambutnya yang sudah tidak ada. Kira-kira lebih tahu mana, Bu? Dokter yang panjangnya gelarnya itu sampai lebih panjang 2 baris daripada namanya yang 1 kata. Kira-kira siapa yang lebih tahu? Pasti Allah yang lebih tahu, Dia yang menciptakan, Dia yang memelihara, Dia yang mempergantikan, Dia yang mencukupi seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Makanya laporan dulu, minta dipandu dulu. Kenapa? Ikhtiar adalah salah satu kewajiban untuk memelihara tubuh terbaik yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, yang telah Allah pelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Minta panduan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah dokter yang terbaik buat nyeri kepala ini, ya Allah. Jangan sampai nanti pas ditanya tarifnya berapa, bikin sakit kepala lagi. Tadinya udah mau sembuh, Bu, pas mau bayar ternyata sekian obatnya, berapa? 3.500.000. Aduh, ada sakit kepala lagi, Bu. Ya Allah, tunjukkanlah kalau bisa mah jalan terbaik, dokter terbaik, jalan tercepat. Kan boleh minta sama Allah, Bu. Jangan lama-lama, ya Allah, saya pengen sembuh. Kalau bisa mah, ya Allah, bisik-bisik sama Allah. Obatnya jangan mahal-mahal, ya Allah. Kata Allah teh, kan kamu tahu harus ikhtiar terbaik bagi tubuh yang terbaik yang telah Allah ciptakan terbaik dengan sebaik-baiknya ikhtiar yang kamu bisa. Kalau ditawarin sama dokternya, Bu, ini obat buat bapaknya, ini 1 tablet 50.000, ini 1 tablet 500.000. Nggak jenghok, Bu, kaget. Kan kita katanya harus ikhtiar terbaik bagi tubuh terbaik ciptaan Allah. Ada obat 50.000 1 sama 500.000, milih yang mana, Bu? Pak, yang mana? Kan katanya yang terbaik, mana 50.000. Pas buka dompet, ya Allah, cuma ada 2 lembar 50.000-an, namanya 2 tablet, kuduna 10 tablet. Aku ngalungpi ka Gusti Allah. Ya Allah, gimana caranya nih ya Allah ya. Obatnya 50.000, tapi engkau kasih hasiat yang 500.000. Waduh, sama Allah, Allah emang nggak tahu dompet kita? Tahu, Allah tahu nggak gajian kita? Tahu. Lebih sama Allah. Jadi doanya nambah kalau gitu, Dok? Iya, nambah. Ya Allah, berikanlah jalan terbaik, berikanlah dokter terbaik, berikanlah obat terbaik, dan berikanlah penyembuhan tercepat. Satu lagi, ya Allah, penyembuhan nggak usah mahal, ya Allah. Bisa kan? Bisa, Bu. Artinya ketika kita berdoa sekalipun jangan nanggung. Ya, Bu ya.
ketika apoteker meracik obat, ya Allah jadikanlah yang diracik itu benar, ya Allah siapa tahu misalnya teman-temannya lagi pusing mikirin cicili tukang obatnya, sehingga soal ngeracik kalau obat tidur terlalu banyak atau kerek terus. Ya Allah, jadikanlah dokternya itu ketika saya datang itu pikirannya lagi nggak error, nggak lagi mikirin cicilan. Ya Allah, mudahkanlah. Doa, 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 doa terus sepanjang kita ke dokter juga. Itu kunci keberapa, Bu? Doa. Jadi doa itu bukan aksesoris, ingat. Doa itu bukan pelengkap, ingat. Doa itu bukan ikhtiar ketika kita mentok tidak bisa apa-apa, bukan. Doa itu adalah pemandu ikhtiar terbaik, karena Allah paling tahu apa yang terjadi pada diri kita, Allah paling tahu obatnya apa, Allah paling tahu letaknya ada di mana. Sepakat? Sepakat. Oke. Setelah doa, apa yang dilakukan? Ikhtiar. Ikhtiar terbaik bagi jasa terbaik yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya pemeliharaan, yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya pergantian. Tubuh kita itu kan titipan Allah. Andai kata ibu, misalnya ibu kenal dekat dengan Pak Gubernur, ya Bu ya, suatu saat Pak Gubernur ingin berwisata, nitip ke rumah ibu. Bu, ibu siapa namanya tuh punten ibu? Ibu siapa punten? Yang tadi 28 tahun teh. Nah itu yang pakai mukena coklat teh. Ibu siapa? Ibu Lubis. Bu Lubis, saya mau keluar kota, kata Pak Anies, saya nitip ini mobil saya. Ketika Ibu Lubis dititipin mobil oleh Pak Anies, kira-kira beda nggak dititipin mobil dengan oleh Ketua RT? Wah, ini mobil Pak Anies, aduh jangan sampai kena debu, ini jangan sampai kena hujan, kalau bisa mah mobil itu tiap hari dicuci. Karena yang nitipin bukan orang biasa. Kita juga sama, dititipin Allah itu bukan oleh dititipin siapa saja, dititipin oleh penguasa langit dan bumi. Maka kita ikhtiar pun, maka ikhtiar terbaik bagi jasad yang terbaik yang telah Allah ciptakan. Ikhtiar itu ada dua macam, Ibu Bapak. Ada ikhtiar jasadiah, ada ikhtiar qalbiyah. Ikhtiar jasadiah bagaimana menyempurnakan ikhtiar qalbiyah juga dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak syukur, dengan memperbanyak zikir dan sebagainya. Suatu saat Kang Riko kurang lebih 3 pekan yang lalu ya, ada yang nge-WA saya, banyak nge-WA teh, Pak Dokter katanya itu ada video Pak Dokter itu apa viral di TikTok katanya. TikTok kan saya nggak punya TikTok. Ternyata ada video saya yang diedarkan oleh salah seorang TikTokers ya, sampai dalam 2 jam itu dilihat oleh 1,2 juta orang. Pak Dokter katanya ada yang viral di situs gosip titik, saya nggak akan nyebut lambe gosip ya. Di situs ini titik, nggak saya sebutkan. Itu mah kelupaan. Nah, pas saya lihat ternyata emang ada, saya nggak bisa lihat. Atau dokternya download dulu TikTok. Ternyata setelah download TikTok, Masya Allah, ternyata pada saat jam ketiga pun sudah ada 4.000 komentar di sana. Mau dengar ceritanya? Atau ada yang udah tahu? Namanya itu kisah di balik kamar operasi. Ada yang mendengar nggak? Berarti ibu bukan TikToker ya, sama. Jadi berapa menit lagi? 5 menit, bahkan cukup kayaknya. Baik, saya coba. Ketika suatu saat ada datang seorang pasien umur 10 tahun perempuan ke rumah sakit. Ya, ketika saya lihat ternyata pasien itu sudah menderita kurang lebih 2 minggu di rumahnya, panas, kemudian nyeri perut. Ketika saya periksa ternyata sudah apatis Bu, diajak ngomong nggak bisa, niat langit-langit aja gitu polos pandangannya. Ketika saya raba perutnya ada namanya nyeri muskular. Saya diagnosa pada saat itu ada peradangan usus yang menyebar akibat ususnya pecah. Saya bilang ke bapaknya, Pak, ini harus dioperasi segera. Kata bapaknya, Pak, ya emang nggak telanggung Pak Dokter, silahkan, boleh operasi, silahkan, terserah Pak Dokter. Akhirnya malam itu juga diputuskan dan dioperasi. Pak, kata saya, kok Bapak gampang banget putusin operasi? Ini Pak nyangkut hidup dan mati. Ada trias of death, tanda-tanda kematian, dan sudah ada 3 tanda kematian itu ada semuanya pada anak tersebut. Dan kemungkinan keberhasilan itu kecil ketika operasi. Ya emang nggak, terserah Pak Dokter, terserah Pak Dokter. Lillahi ta'ala. Masuk ke kamar operasi, Pak,
tunggu di sini kumpul ya. Kalau terjadi sesuatu ketika operasi kita, saya kasih tahu. Ketika operasi betul Bu, pas dibuka perutnya, kemudian ususnya dibongkar gitu ya, dikeluarkan, ternyata ada ususnya bocor, kurang lebih ada sekitar 10 cm antara usus besar dan usus kecil. Saya bilang kemudian ususnya dipotong dan dijahit di perut, sehingga BAB-nya di perut. Selama operasi ternyata terjadi penurunan denyut nadi dan sebagainya, turun. Akhirnya ketika itu saya bilang ke bapaknya, Pak, alhamdulillah operasi lancar ternyata Bu. Tapi wayahnya Pak, wayahnya ada apa? Tapi wayahnya Pak harus dirawat di ICU. Terserah Pak dokter. Dirawatlah di ICU. Dalam 2 hari ternyata pasien itu sudah bangun, sudah bisa berkomunikasi, sudah bicara dan sebagainya. Akhirnya dirawatlah pasien itu di ruangan. Dan dalam jangka waktu 4 hari pasien itu sudah sehat. Padahal sudah ada 3 tanda kematian. Saya tanya juga heran, Pak, kenapa ini amalan apa yang Bapak punya? Nggak punya amalan-amalan Pak dokter. Ketika Pak dokter menyarankan ini harus dioperasi di IGD, alhamdulillah ya Allah, anak saya ternyata masih bisa dibawa ke IGD, padahal ada anak-anak yang sakit seperti ini yang tidak sempat dibawa ke rumah sakit dan harus ditidurkan. Saya bersyukur ya Allah, ternyata anak saya masih bisa nyampe ke IGD. Ketika Pak dokter mengatakan, Pak ini harus dioperasi, yang bilang sama bapaknya, Pak, terima kasih Pak dokter masih bisa ditolong anak saya, dan ada yang nolongnya. Tidak masuk ke kamar jenazah, tapi masuk ke kamar operasi. Ketika misalnya dokter bilang harus dirawat ICU, terima kasih ya Allah, anak saya hidup. Dan ternyata anak saya bisa dirawat di ICU, tidak masuk ke dalam kamar jenazah. Padahal bisa saat itu ketika masuk ke IGD, ya Allah kenapa masuk IGD? Kenapa ya Allah harus dioperasi segala? Ya Allah kenapa harus masuk ICU? Kunci syukur yang telah Allah berikan lewat lisan Bapak itu ternyata mempermudah berbagai macam ikhtiar, sehingga Allah titipkan kesembuhan yang cepat. Video lengkapnya nanti silakan cari sendiri, oke? Yang terakhir, tadi itu apa? Ridho, istighfar, syukur, sabar, risa. Kemudian doa, ikhtiar, yang terakhir adalah tawakal. Dengan konsep tawakal inilah, jadi tawakal itu Bu, kira-kira di kilometer terakhir, di rest area terakhir, bukan di awal. Tawakal aja lah, udah cancer kayak gini, nggak usah, nggak doa. Tawakal itu adalah menyerahkan diri hasil seluruh proses tadi, dari ridho, dari istighfar, dari sabar, dari syukur, dari ikhtiar, dari doa, ujungnya itu tawakal. Karena apa? Karena Allah tahu yang terbaik, Allah tahu dimensi waktu yang akan datang dibandingkan dengan kita. Keputusan terbaik bukan keputusan versi manusia, tapi keputusan terbaik adalah keputusan versi Allah yang paling tahu kita ada di mana dan waktu yang akan datang kita akan seperti apa. Tawakal adalah kunci penyerahan diri bahwa segala sesuatu yang terbaik itu sudah Allah tetapkan, dan rangkaian-rangkaian ikhtiar tadi merupakan ibadah bagi kita semua. Jam 10-nya, Kang Deku, aduh punten. Pas waktunya. Jadi rumusnya tadi apa? R-I-S-S-A, dibacanya Risa. Kemudian doa, ikhtiar, tawakal. Artinya Dita. Jadi hari ini kenalan dengan Risa dan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi.
Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.